Tayyib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Coba kepada anak-anak Ustaz untuk menampilkan semua videonya agar Ustaz melihat kehadiran antum semua. Nam Tariq, Arya, Fazli, Muhajir, Hibatul Haqqi, Fikrisan, Capra, Fikri Aulia, Dian, Maulid Adi, Capra, Raifandi. Kita aktifkan dulu videonya ya untuk Ustaz melihat kehadiran antum. Nah, kalau nanti sudah mulai materi ya bebas ya, mau tetap di on kan videonya, mau di mute kan, kama tasyaun. Baik, sebelum kita mulai Ustadz perlu menyampaikan sedikit bahwasanya ini adalah pertemuan terakhir untuk materi Mustalahul Hadis di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Dan insyaallah ta'ala pada hari Senin depan kita sudah melakukan ujian praktek. Adapun bagaimana teknis ujian prakteknya, ya ini menyusul. Namun Ustadz sedikit dulu diskusi sama beberapa siswa. Coba sama Tariq Al-Asy'ari. Tariq, assalamualaikum Tariq, kaifa haluk? Alhamdulillah. Jadi Ustadz ingin menawarkan dulu sama kalian terkait dengan materi ujian praktek yang dalam pikiran Ustadz itu dua pilihannya. Yang pertama adalah pengumpulan catatan yang berbahasa Arab yang dinilai adalah keindahan tulisan dan kelengkapan materi. Atau yang kedua, kalian menyetorkan satu hadis lengkap dengan sanad periwayatannya, yaitu penyetorannya lewat video call. Nah, kalau Tariq milih yang mana, Tariq? Pilih salah satu ya, nggak boleh dua-dua. Enak? Antum catatan. Oke, baik. Kemudian berikutnya Fikri Aulia. Antum ingin yang mana? Kelengkapan catatan atau setoran? Karena setoran itu mudah dia, hanya menghafal. Setoran. Oke, baik ya. 6. Sudah 2. Kita ambil 5 sampel ya. Al-Muhajir Haikal, catatan. Oke. Arya Pradansyah, antum milih yang mana? Catatan atau setoran hafalan? Satu hadis lengkap dengan sanad. Gimana? Catatan juga. Oke. Kemudian terakhir siapa ya? Kalau Haki sudah sering Ustaz panggil. Coba ini Abdurrahman apa nih? Coba buka dulu, Abdurrahman Faiz atau Abdurrahman aja? Buka dulu gambarnya. Abdurrahman. Abdurrahman, berarti Abdurrahman aja ya. Antum menghendaki yang mana? Catatan yang lengkap atau setoran hadis? Satu hadis lengkap dengan sanadnya. Coba kita tanya. Silakan. Setoran. Oke, sudah 2. Naam, satu lagi lah.
Haki dulu. Haki. Yang mana Haki? Yang mana? Jangan ai-ai. Cepat, waktu kita nggak banyak ini. Apa? Catatan. Oke, baik. Naam. Baik. Jadi bagi yang telah dari hasil diskusi kita, ya ternyata 4 siswa menjawab dengan catatan dan 2 siswa dengan setoran, maka ya kita mengambil catatan, ya itu untuk ujian praktek kita. Maka nanti dikirimkan seperti biasa ya dengan format PDF melalui aplikasi Cam Scanner. Namun bagi yang ingin menyetorkan hafalan, ini ada nilai plus bagi yang mau. Ya, bagi yang mau ada nilai plus. Karena memang sejatinya ya kita belajar ilmu mustalahul hadis, kalau kita tidak menghafal satu aja hadis lengkap dengan sanadnya, maka ya kurang berfaedah apa yang kita pelajari. Sebagaimana antum hendak mempelajari ulumul Quran, maka antum harus menghafal Al-Quran. Itu dia. Baik, kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Silakan buka halaman 26 terlebih dahulu, karena ada yang ingin saya sampaikan. Halaman 26. Bagi yang ada bukunya, kita ambil di soal raqam ya 13. Soal nomor 13. Apa makna ucapan ahli hadis muttafaqun alaih? Ini sebagai pembuka. Baik, sebelum saya jawab, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, al-jawab ma'nahu ittifaqu syaikhain al-Bukhari wa Muslim ala sihhatihi la ittifaqul ummah. Jadi bila kalian membaca sebuah hadis dan kalian menjumpai lafaz di akhir hadis muttafaqun alaih. Coba saya tanya dulu sama Fazli. Fazli sering baca hadis, menjumpai enggak kata muttafaqun alaih? Pernah ya? Sering ya? Nah, selama ini yang Fazli ketahui apa makna muttafaqun alaih? Yang selama ini Fazli ketahui aja. Hadis itu udah enggak ditolak lagi ya. Naam. Oke. Kemudian kalau menurut Hibban Syakib kayak sering nih membaca hadis-hadis Nabi. Pasti sering menjumpai kata muttafaqun alaih. Menurut Hibban apa makna muttafaqun alaih? Hibban? Bisa diterima. Oke. Baik, syukran. Mari kita mendengarkan jawaban dari ulama. Maknanya adalah ittifaqu syaikhain, yaitu bersepakatnya dua syekh, dua ulama besar yang bernama Al-Bukhari, yang kedua yang bernama Muslim. Imam Bukhari, siapa nama lengkapnya atau siapa nama aslinya? Fikri Aulia tahu siapa nama Imam Bukhari? Siapa nama Imam Bukhari? Tahu? Naam, Muhammad bin Ismail. Nama Imam Muslim siapa yang sebenarnya? Hah? La tadri, tayyib. Muhajir Haikal, tahu siapa nama Imam Muslim?
Enggak tahu. Naam. Imam Bukhari namanya adalah Muhammad bin Ismail. Imam Muslim nama aslinya adalah Muslim bin Hajjaj. Muslim bin Hajjaj. Ini dua ulama besar dalam ilmu hadis. Kalau keduanya sudah bersepakat ala sihhatihi, atas kesahihan hadis tersebut, nah ini dikatakan hadisnya muttafaqun alaih. Artinya apa? Disepakati kesahihannya oleh dua ulama besar, yaitu Bukhari dan Muslim. Jadi bukan ittifaqul ummah, bukan kesepakatan umat, namun kesepakatan dua ulama besar. Dan kalau ulama besar ini sudah bersepakat, Al-Bukhari dan Muslim bersepakat, maka hadisnya itu diterima. Ya, diterima dan sangat kuat penerimaannya. Itu dia. Dan lebih uniknya lagi, Imam Bukhari dan Imam Muslim ini adalah guru dan murid. Imam Bukhari gurunya Imam Muslim. Imam Muslim gurunya Imam Bukhari. Ya, mereka saling menjadi murid dan saling menjadi guru. Itu dia. Masya Allah ya, luar biasa. Oke. Kemudian kita masuk ya ke pembahasan kita yang sebenarnya, yaitu di halaman 32. Silakan dibuka halaman 32. Di pertemuan yang lalu ya kita telah menjelaskan berkaitan dengan hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Hadis yang diterima ini ada pembagian-pembagiannya. Ini pembahasan yang telah lalu, telah kita bahas. Ya, ini dia. Hadis yang diterima ternyata enggak semuanya diamalkan. Naam. Coba saya tanya dulu sama siapa ya? Sama Hibatul Haqqi. Hibatul Haqqi berkaitan dengan pelajaran kita yang lalu, antum masih ingat garis-garis besarnya? Enggak ingat. Nah, antum enggak nyatat. Enggak nyatat antum semalam. Kemarin. Dunia ya. Dapat buku. Oke. Fazli, ini Syekh ini, Syekh Fazli. Ah, tengok tuh, Masya Allah tuh. Oke, imamah dia. Naam. Coba Syekh Fazli. Nah, pelajaran yang lalu apa? Masih ingat enggak? Naam. Masih ingat apa garis-garis besarnya? Lupa. Oke, Tariq Al-Asy'ari, antum masih ingat garis besar poin pertemuan yang lalu? Oh, taib. Naam. Nabil Rangkuti. Masya Allah, Syekh Nabil. Syekh Nabil. Nah, antum masih ingat? Oh, yang enggak datang ya semalam, ya lupa Ustaz ya, afwan ya. Antum ada enggak nengok YouTube-nya? Enggak ada juga, tengok YouTube-nya ya. Masya Allah, barakallahu fik. Jadi di pertemuan yang lalu ya kita telah membahas bahwasanya enggak selamanya hadis yang makbul itu diterima, diamalkan, enggak semuanya diamalkan. Itu dia. Naam. Jadi ya, hadis yang diterima ini dia, yang makbul. Artinya apa yang makbul? Yang sahih li zatihi, hasan li zatihi, sahih li ghairihi, atau hasan li ghairihi. Ini makbul. Empat-empatnya makbul. Namun ternyata yang makbul ini ternyata enggak semuanya bisa diamalkan, kecuali ini dia yang pertama, selamat dari pertentangan. Baik ya. Poin yang kedua ya, harus bisa dijamak. Yang ketiga, diketahui sejarahnya. Atau yang keempat, ditarji. Nah, keempat pembahasan ini akan kita rincikan di sini. Baik. Jadi
Ini dia. Yang pertama, muhkam. Jadi hadis itu ketika dia sudah makbul, 4 itu, maka lihat apakah hadis itu muhkam, apakah hadis itu ada mu'aradhahnya. Mu'aradhah itu yang berlawanan. Nah, ya, yang muhkam itu jelas. Artinya apa? Udah, begitulah hadisnya. Tidak ada yang makna itu bertabrakan. Itu muhkam namanya. Muhkam artinya ya hadis yang diterima, yang dia selamat dari hadis yang bertentangan dengannya. Baik, ini muhkam. Jadi ini muhkam definisinya huwal hadisul maqbul alladzi salima min mu'aradati mislihi. Yaitu hadis yang diterima yang dia selamat dari hadis yang bertentangan dengannya. Nanti akan kita bahas contoh hadis yang bertentangan ya. Tunggu aja. Kemudian contohnya aktsarul ahadits min hadzal nau'. Jadi kebanyakan hadis itu muhkam. Misalnya contoh hadis sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, itu muhkam. Atau hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Sekiranya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Naam. Ya. Jadi itu muhkam, jelas. Kenapa? Tidak ada hadis yang bertentangan dengannya. Maka dibilang aktsarul ahadits min hadzal nau'. Ya, amal ahadits al-muta'aridhah al-mukhtalifah fahiya qalilatun jiddan bin nisbati li majmu'il ahadits. Adapun hadis yang bertentangan maknanya atau adanya perbedaan, ini sedikit sekali. Bila dilihat binisbati, bila dilihat dari ya kumpulan hadis-hadis. Itu dia. Itu muhkam. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Mukhtaliful hadis. Ini hadis yang dia bertentangan atau ada makna yang berbeda. Apa itu mukhtaliful hadis? Ta'rifuhu wal hadisul maqbul al mu'arad bimithlihi ma'a imkanil jam'i bainahuma. Adalah hadis yang diterima yang terdapat pertentangan dari hadis yang semisalnya. Namun ma'imkanil jama' bainahuma. Namun keduanya bisa dikompromikan. Itu dia. Jadi mukhtaliful hadis yaitu hadis yang diterima, namun hadis ini ada yang bertentangan dengannya. Akan tetapi masih bisa dikompromikan. Itu dia. Contohnya nih. Ini hadis Nabi SAW muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun alaih. Coba masih ingat enggak makna muttafaqun alaih? Ya hibatul haqqi. Masya Allah, barakallahu fiik, mumtaz. Mana mumtaz ini? Ada mumtaz, mumtaz. Ya mumtaz. Apa makna hadis muttafaqun alaih? Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, la adwa wala tiyarah. Tidak ada penyakit menular, tidak ada pamali. Pamali itu pantangan gitu ya, pantangan, nggak boleh gini, pantang, nggak boleh gini, pantang. Itu namanya tiaroh. Nah, jadi tidak ada penyakit menular, tidak ada juga tiaroh, yaitu pamali. Ya, pamali. Nah, namun di hadis yang lain dikatakan firra minal majdzum kama tafirru minal asadi. Rawal Bukhari. Larilah engkau dari penyakit menular, yaitu lepra, sebagaimana engkau berlari dari singa. Loh, macam mana ini? Satu, ya kata Nabi SAW tidak ada penyakit menular. Namun di satu yang lain kata Nabi SAW, yaitu larilah engkau dari penyakit menular, yaitu lepra. Nah, bagaimana ini pengkompromiannya? Kan bertentangan ini. Misalnya sekarang ini macam corona, maka kita bilang ya tidak ada penyakit menular, maka corona itu bukan penyakit menular. Lalu
ulama banyak menggunakan hadis yang kedua ini berkaitan dengan protokol kesehatan. Jadi berkaitan dengan protokol kesehatan, ulama menggunakan hadis ini. Wa firra minal majdzum kama tafirru minal asad. Engkau lari dari penyakit menular sebagaimana engkau berlari dari singa. Maka kita pun pakai masker, pakai protokol kesehatan. Loh, tapi enggak menular. Oke, baik. Jadi ini penjelasannya. Bagaimana cara mengkompromikan dua hadis ini? Baik. Al-adwah manfiyatun wa ghairu sabitah. Jadi menular dengan sendirinya ini enggak mungkin. Ini dinafikan. Penyakit menular dengan sendirinya itu enggak mungkin. Dengan dalil ucapan Nabi SAW, la yu'di syai'un syai'an. Sesuatu tidak bisa menularkan ke sesuatu yang lain. Itu dia. Wal amru bil firar min babi saddid dzara'i hatta la yattafiqu li syakhsi alladhi yukhalitu al maridha. Naam. Adapun perintah untuk lari ini masuk dalam bab menutup pintu. Nah, menutup celah. Supaya apa? Supaya tidak bergabung, la yattafiqu, tidak bergabung. Ya. Orang yang sakit bergabung dengan orang yang sehat. La yattafiqu li syakhsi alladhi yukhalitu al maridha. Jadi alladhi ini sebagai fa'il dari sini. Artinya la yattafiqu alladhi yukhalitu al maridu li syakhsi. Itu dia. Yaitu orang yang sakit tidak bergabung dengan orang yang sehat. Sehingga apa? Sehingga usulu syai'in minal marad bitaqdirillahi la bil adwa. Sehingga apa? Nah, kalau ternyata dia bergabung lalu tertimpa dia penyakit itu, maka itu bitaqdirillahi la bil adwa. Itu dengan takdir Allah, bukan karena penyakit itu menular. Naam. Maka kalau ternyata dia meyakini penyakit itu menular dengan sendirinya bukan karena takdir Allah, fayataqidu sihhata al-adwa, dia meyakini menular itu dengan sendirinya. Nah, ini bahaya. Yaqa'u fil ismi, dia akan terjatuh dalam dosa. Itu dia. Ini penjelasan ulama. Naam. Jadi ya, dua hadis ini terkesan bertentangan namun tidak. Ya. Jadi hadis yang pertama ini mutlak jelas, penyakit tidak ada yang menular dengan sendirinya. Dan pamali itu tidak ada, pantangan-pantangan itu enggak ada. Ya. Nah, baru ada pun hadis yang kedua ini, larilah engkau dari penyakit menular sebagaimana engkau berlari dari singa. Nah, ini dalam bab menutup pintu. Agar apa? Yang sehat tidak bergabung dengan yang sakit. Sehingga nanti yang sehat ini pun akan sakit dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya buktinya ada juga orang yang bergabung dengan orang yang sakit dia enggak sakit. Namun juga banyak yang bergabung dengan orang yang sakit dia pun juga sakit. Nah, itu dia ya. Baik. Kemudian ya, ini dua ini sebenarnya ya sudah rinci sekali nak. Ini enggak kita bahas karena ini tugas ulama. Ini tugas ulama. Ya, ini tugas ulama ini. Artinya apa? Nah, kalau misalnya nggak bisa dijama itu kayak mana? Kalau nggak diketahui bagaimana? Nah, ini tugas ulama. Maka Ustaz nggak membahas dua ini karena khawatir nanti antum akan bingung. Namun cukup mengetahui 3 poin ini sudah cukup bagi antum untuk mengetahui makna mukhtaliful hadis. Nah, namun bagi antum yang punya kemampuan membaca silakan dibaca. Ya. Nah, terakhir nasikhul hadis wa mansukhuhu, yaitu nasikhul hadis, hadisnya mansukh. Naam. Ta'rifuhu, penjelasannya, yaitu rafa'a asy-syari'u hukman minhu mutaqaddiman bi hukmin minhu mutaakhir. Rafa'a syari'u hukman minhu mutaqaddiman bi hukmin minhu mutaakhirun. Apa itu nasikhul hadis wa mansukhuhu?
Penjelasannya yaitu peletak syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat hukum dari hadis itu mutaqaddiman, dengan memberikan hukum yang lain yang datang belakangan. Itu dia. Ya. Jadi hadis itu sebenarnya ada awalnya. Namun dimansukh, dihapus dengan hadis yang terbaru. Itu dia. Nah, orang yang paling orang yang paling hebat dalam masalah ini adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itu dia. Naam. Kemudian ini contoh-contohnya. Dengan apa ya kita mengetahui hadis itu mansukh, dihapus? Maka itu dengan beberapa perkara. Yang pertama, bitasrihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas dari Nabi datangnya. Contoh, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Larang. Fazruha. Namun sekarang ya ziarahilah. Karena ya ziarah kubur itu mengingatkan akan kematian atau mengingatkan akan akhirat. Jelas dari Nabi. Berarti apa? Dulu Nabi melarang ziarah kubur. Nah, namun sekarang dibolehkan. Berarti apa? Hadis tentang larangan ziarah kubur itu semuanya mansukh, dihapus. Jadi kalau misalnya antum dapat hadis tentang larangan ziarah kubur, maka itu hadisnya sudah mansukh. Nah, ya sudah dihapus. Kemudian contoh lain lagi, yaitu ucapan sahabat. Contohnya ucapan Jabir radhiyallahu taala anhu, kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Ini dia. Dua perkara terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihapus hukumnya, yaitu meninggalkan wudu dari makanan yang dipanggang dengan api. Dulu kalau kita memakan makanan yang dipanggang dengan api, kita wajib wudu setelah itu kalau kita mau sholat. Namun ucapan Jabir radhiyallahu anhu menghapus hukum tersebut, karena itu didengar dari Rasulullah, yaitu Rasulullah menghapus hukum ya tentang kita berwudu setelah makan makanan yang dimasak dengan api. Jadi boleh bisa kita makan ikan bakar atau ayam bakar atau kambing bakar, ya kan? Dulu kita harus wudu setelah makan kambing bakar. Namun sekarang dihapus hukumnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atau contoh yang lain lagi, yaitu hadis. Ini contoh lain lagi, yaitu dengan mengetahui dengan secara sejarahnya atau kapan hadis itu ada. Maka contohnya hadis aftarul hajimu wal mahjum. Orang yang berbekam dan yang dibekam itu dua-duanya harus berbuka puasa. Kalau di bulan Ramadan, misalnya bulan Ramadan Haki bekam sama Fikri Aulia di hari Ramadan, maka Fikri Aulia berbuka, Hibatul Laki juga harus berbuka. Itu dulu seperti itu. Namun ada hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim, wahtajama wa huwa shaim. Nabi SAW dia berbekam ketika dia berhaji, lagi muhrim, dia lagi berpakaian ihram, dia berbekam, dan Nabi juga berbekam ketika berpuasa. Menunjukkan apa? Hadis aftarul hajimul wal mahjumu ini mansukh, dihapus hukumnya. Berarti apa? Ya, kalau kita mau berbekam ya bebas, mau enggak lagi. Artinya apa? Ya tetap lanjutkan puasa. Itu dia. Naam. Ya, kenapa? Karena hadis yang pertama ini, aftarul hajim wal mahjumu, ini terjadi atau adanya di zaman Fatu Makkah. Sedangkan hadis yang kedua
ini adanya di haji wada. Nah, coba saya tanya dulu sama siapa ya? Sama Torik. Torik, mana lebih duluan? Hajatul Wada atau Fatu Makkah? Mana lebih duluan? Fatu Makkah atau Hajatul Wada? Enggak tahu. Fikri Aulia, mana duluan? Hajatul Wada atau Fatu Makkah? Mana duluan terjadi? Fatu Makkah atau Hajatul Wada? Fatu Makkah, Masya Allah. Berarti apa? Hadis yang ada di masa Hajatul Wada itu yang terakhir kan? Nah, maka itu diterima. Adapun hadis yang di masa Fatu Makkah itu dimansukh, dihapus hukumnya. Ya, itu dia. Atau ini contoh lain lagi, contohnya dengan ijma diketahui itu dihapus. Contohnya hadis man syaribal khamra fajlidu fa in ada fi rabi'ah faqtulu. Qala An-Nawawi dal ijma' ala naskhihi. Contohnya orang yang minum khamr ini dicambuk. Kalau dia kembali di yang keempatnya, yang keempat kalinya dia minum khamr lagi, maka bunuhlah dia. Nah, hadis ini qala An-Nawawi dalil ijma' ala naskhihi. Ijma' ulama hadis ini telah mansukh, dihapus hukumnya. Itu dia. Dan banyak lagi nanti ya masalah ini. Nah, nanti berbagai tentang masalah hukuman pezina, banyaklah pokoknya luar biasa. Kalau antum mau lihat rincian tentang hadis nasikh dan mansukh, ini dapat antum lihat di buku ini An-Nasikh wal Mansukh oleh Imam Ahmad atau Tajridul Ahadits Al-Mansukhah li Ibnul Jauzi. Nah, mungkin sampai sini aja pertemuan kita. Barakallahu fikum. Untuk materi ujian silakan kalian pelajari mulai dari hadis masyhur. Dari hadis masyhur, aziz, gharib sampai dengan hasan li ghairihi. Itu ya kisi-kisi ujiannya. Dari hadis masyhur, aziz, gharib, terus sampai dengan hadis hasan li ghairihi. Demikian dari Ustadz, syukron jazakumullah khairan telah mengikuti pelajaran sampai dengan selesai. Ya, ada kurang lebih 15 siswa. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.